Iya, Bapak dan Ibu. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Anton Rusmantoro. Pak Anton adalah Solution Assessment Specialist dari Microsoft Indonesia. Dan dalam sekitar 40 menit ke depan, Pak Anton nanti akan memaparkan caranya mengenalkan Microsoft Power BI, juga demo, dan bagaimana kita dapat mengambil keputusan berdasarkan pengolahan dan visualisasi data dengan Microsoft Power BI. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya tepat waktu dalam webinar hari ini. Sebelum kita mulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan Bapak dan Ibu semua untuk menonaktifkan ya Bapak dan Ibu mikrofon dan webcamnya masing-masing. Jadi boleh dilihat dulu ke layarnya, pastikan dan webcamnya itu sudah tidak aktif ya Bapak dan Ibu. Lalu mari kita juga saling menghargai dan menghormati satu sama lain di sini Bapak Ibu dengan kita bijak menggunakan kolom chat room, juga menggunakan webcam dan juga mikrofon kita ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semua. Untuk pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom chat room. Apabila waktunya memungkinkan, nanti saya akan buka juga untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita sore hari ini. Itu saja sedikit pengumuman dari saya, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, tidak berlama-lama, langsung saya berikan kesempatannya kepada Pak Anton. Silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Rima atas perkenalan sebelumnya. Ini kayaknya saya harus show video saya ini biar kelihatan nih. Kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu kan. Ya betul Pak. Terlihat nggak Bapak Ibu video saya nih? Terlihat Pak. Terlihat ya. Ya. Ini sebenarnya saya tuh mau menginformasikan ini tuh gaya rambut COVID saat ini. Karena kan hanya yang dilakukan di rumah cuma digundul gitu kan, nggak ada model-model lain. Iya betul. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar ini. Ini saya cukup kagum nih, ada 125 peserta. Wah, banyak sekali ini. Ya, mungkin untuk perkenalkan diri, tadi saya disebutkan bahwa saya Anton Rusmantoro, Solution Assessment Specialist, dan sebelumnya role saya adalah di sisi finance. Jadi dari sisi background-nya bukan di technical, tapi untuk yang masalah Power BI ini saya lebih ke pengguna Power BI dan membuat reporting dengan menggunakan Power BI. Ini saya akan share presentasi saya, mohon waktu sebentar. Oke. Mbak Rima, kalau udah kelihatan tolong dikonfirmasi. Masih loading Pak Anton? Ya, sudah muncul Pak. Oke. Jadi seperti saya informasikan sebelumnya, bahwa saya sebelumnya adalah di posisi finance. Role saya sebagai finance controller. Jadi seperti Bapak Ibu sudah ketahui bahwa di role finance kita lebih banyak membuat reporting yang di-sharing kepada tim, terutama di level manajemen, untuk mengetahui data-data atau posisi bisnis saat ini. Dari sisi revenue-nya berapa, dari sisinya KPI-nya apa aja, dan nanti akan dibandingkan dengan budgeting ataupun forecasting yang sudah dibuat. Nah, pada kesempatan ini saya coba mau sharing untuk mengenalkan apa sih itu Microsoft Power BI, dan mungkin akan show nanti di akhirnya adalah untuk melakukan demo bagaimana membuat reporting dengan Power BI. Untuk overview sendiri, Power BI adalah suatu tools dari Microsoft yang bisa digunakan untuk mengolah data yang kita miliki, baik itu yang berada di cloud maupun yang berada di on-premise yang kita bisa gabungkan,
nanti membuat satu visualisasi, membuat satu reporting dengan menggunakan natural language yang lebih mudah, yang lebih human friendly buat kita, dan tinggal menggunakan yang namanya software dengan SaaS, which is akan membantu Bapak-Bapak atau Ibu sekalian untuk mempercepat dalam membuat dashboarding ini. Dan ini juga bisa melakukan analytics maupun bisa digunakan untuk melakukan prediction terhadap data-data history yang kita miliki. Reportingnya sendiri atau view-nya sendiri itu bisa di-share melalui web, bisa juga melalui mobile device, bisa juga kalau memang lebih senang pakai Excel bisa di-convert ke Excel, atau bisa di-embed atau ditaruh di aplikasi kita. Sebagai contoh, seandainya ada web server kah, atau ada di SharePoint, dan juga bisa dikonektikan AI yang Microsoft punya, which is Cortana, dan juga bisa dikonektikan. Sorry, share screen-nya enggak nampak. Oh, enggak nampak. Ibu, yang lainnya tampak di sisi saya. Mungkin boleh left dulu, lalu silakan join kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rima. Oke. Dan dari sisi produknya sendiri, apa aja sih yang terlibat di dalam reporting atau dashboarding ini atau analytical ini? Yang pertama adalah dari sisi autornya, membuat reportingnya sendiri, yaitu menggunakan Power BI Desktop. Dari reporting tadi nanti akan di-sharing dan dikolaborasikan dengan tim yang lainnya yang akan menggunakan Power BI Services yang nomor 2. Dan untuk reporting yang besar, kita bisa menggunakan Power BI Premium. Sehingga dari sisi kapasitasnya, dengan file yang besar sekali masih bisa diolah di dalam tools ini dan akan di-sharing melalui Power BI Services. Untuk Bapak-Bapak atau Ibu yang punya kendala di cloud, ada opsi untuk melakukan sharing dan kolaborasi on-premise, which is melalui Power BI Report Servers. Dan untuk para developers, kalau mau meng-embed reporting itu, bisa menggunakan aplikasi menggunakan Power BI Embedded. Nah, untuk highlight sendiri, Power BI Desktop itu nanti bentuknya akan seperti ini, di mana dengan menggunakan Power BI Desktop, kita bisa mendapatkan data-datanya yang apa mau kita olah. Lalu kita bisa melakukan analisa terhadap data tersebut. Kita buat visualisasinya sehingga mempermudah tim kita untuk melihat reportingnya. Dan kita juga bisa melakukan publish sehingga tim kita dapat mengakses reporting tersebut. Dan juga dengan seperti itu tim bisa melakukan kolaborasi. Jadi ada beberapa reporting yang akan digabungkan menjadi satu. Mungkin kalau terlalu cepat bisa diinformasikan melalui chatting atau diinformasikan ke kita langsung, jadi saya bisa memperlambat. Atau kalau mungkin kurang cepat, saya bisa kasih tahu. Nah, untuk Power BI Services sendiri, ini merupakan cloud-based software as service dari Microsoft untuk business intelligence yang membantu Bapak-Bapak Ibu-Ibu men-sharing reporting tadi dengan lebih cepat, juga lebih aman, bisa juga dikoneksikan dengan data secara live, karena ada beberapa customers yang memang menginginkan untuk mendapatkan reporting live. Dan juga sudah terdapat pre-built dashboard, sehingga mempermudah untuk meng-create view dari reporting tadi. Jadi fokusnya adalah mengolah datanya, bukan menampilkan datanya. Inilah komponen kedua dari Power BI. Nah, komponen ketiga yang saya sebutkan tadi pertama, bahwa Power BI Premium. Ini lebih diperuntukkan untuk ya customer atau Bapak-Bapak Ibu yang ingin mengolah data dengan scale yang lebih besar dan performance yang lebih tinggi. Dan itu juga bisa di-extend dengan menggunakan on-premise capability. Jadi tidak harus
menggunakan yang cloud. Nah, komponen keempat itu Power BI Report Servers. Ini saya bilang dari awal bahwa kalau customer punya concern dengan cloud, itu bisa menggunakan Power BI Server Report yang di on-premise solution. Dan bisa dikoneksikan ke banyak data. Kalau yang on-premise ini lebih dari 70 model data. Mulai dari yang paling simple, yang terbiasa kita dengan Excel, atau dengan yang paling lebih yang advance. Bisa juga nanti SQL servers, atau bahkan servers yang bukan Microsoft product. Nah, fitur selanjutnya adalah Power BI Embedded. Seringkali customers menginginkan bahwa reporting tadi ditampilkan sebagai contoh di web server mereka atau ditampilkan ke dalam SharePoint server mereka sehingga bisa dipublish lebih umum, lebih ke publik. Nah, itu dengan Power BI Embedded, dengan dengan melakukan very light development, itu akan membantu customers untuk mengembed reporting yang dimiliki. Untuk lebih detail lagi mengenai sekarang kita masuk. Ya, ini kalau aku pakai HP kuda. Maaf, oke, makasih. Untuk lebih detail lagi, kita membahas mengenai Power BI Desktop. Power BI Desktop fungsinya adalah yang pertama mengumpulkan data yang kita miliki. Nanti menganalisa data yang kita miliki. Selanjutnya memvisualisasikan reporting yang akan kita sharing ke kolega kita. Kita mempublish dan kita mengkolaborasikan dengan reporting yang lainnya. Seperti disebutkan tadi bahwa data ini bisa diperoleh lebih dari 80 data resources. Baik itu on-premise maupun cloud. Kalau bisa dilihat di sini, ini data-datanya mulai dari Excel, bisa Oracle, bisa Salesforce, bisa SAP, bisa SharePoint, dan macam-macam data yang lainnya. Bisa Access, dan SQL, macam-macam yang lainnya. Dan di dalam Power BI Desktop, kita juga bisa melakukan manipulasi data. Jadi karena kita udah shape atau transfer dan clean data. Jadi proses membuat data itu lebih clean bisa dilakukan di dalam Power BI Desktop. Kita bisa mengkoneksikan data tersebut secara live. Jadi ada beberapa data yang live, contohnya IoT, segala macam data butuh yang live, itu bisa kita koneksikan juga. Oke, selanjutnya untuk melakukan analisa. Jadi kalau kita memiliki beberapa data seperti di gambar sebelah kanan. Di sini, nah nanti saya juga mau show seperti apa sih nanti tampilannya gitu kan. Ini kalau saya lihat nih ada beberapa data nih, ada beberapa tabel di sini. Beberapa tabel yang akan dikoneksikan satu dengan yang lainnya. Jadi dalam melakukan analisa akan lebih cocok, lebih tepat karena data tersebut dijadikan satu dan dilakukan analisa. Jadi tidak terpisah-pisah datanya. Dan dengan Power BI dia akan membaca secara otomatis. Korelasi antar data seperti apa sih? Nanti dimensi datanya kayak gimana? Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti waktu demo bisa lebih jelas. Tapi saya menggunakan data yang lebih sedikit. Dan fitur selanjutnya untuk Power BI Desktop dan untuk memvisualisasikan. Jadi ada banyak sekali pre-built grafik atau tabel yang ada di dalam Power BI Desktop. Untuk memvisualisasikan di sini diinformasikan bahwa ada 150 visual untuk memvisualisasikan tabel tadi. Dan itu tinggal drag and drop, tinggal tarik aja, tinggal diisi informasi apa aja diperlukan. Jadi atau kalau memang diperlukan bisa juga menggunakan R language untuk membuat custom grafik atau tabel. Nah, setelah reporting tadi dibuat dan sudah cocok dengan sesuai dengan kita, report tadi akan dipublish. Dipublish dalam artian bahwa itu akan di-sharing ke kolega-kolega kita yang kita inginkan. Dan nanti kita juga bisa set security-nya.
Kadang-kadang ada satu data, user A itu hanya bisa mengakses data yang, kalau saya ibaratkan pulau gitu kan, data yang terkait dengan Pulau Jawa. Atau user B yang hanya terkait dengan Pulau Sumatera. Atau nanti ada admin yang bisa melihat semua data tadi. Jadi reportingnya hanya dibuat sekali. Nanti waktu sharing, orang tadi hanya bisa melihat data yang memang menjadi otorisasi mereka. Nah, dengan melakukan sharing tadi, maka bisa dilakukan kolaborasi dengan tim. Sehingga akan menaikkan produktivitas yang diharapkan oleh Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu sekalian. Dan reporting itu tadi saya bilang bahwa bisa diakses melalui beberapa media. Seperti saya bilang tadi, web service kalau di sini di gambar sini adalah melalui mobile device. Karena ada beberapa terutama level manajemen, kalau mereka melihatnya lewat notebook itu nggak fleksibel karena mereka lebih moving. Mereka lebih suka melihat melalui handphone mereka, sehingga mereka bisa mengakses reporting tadi kapan aja. Ini contoh-contohnya grafik-grafik yang sudah ada di sini. Oke, beberapa contoh-contohnya grafik. Nah, yang selanjutnya yang mau saya bahas adalah Power BI Services. Power BI Services adalah satu services yang disediakan oleh Microsoft untuk menampung reporting yang sudah dibuat, yang akan di-share ke tim dari Bapak atau Ibu-Ibu sekalian. Jadi dari sisi customers, mereka tidak perlu lagi menyiapkan satu server tersendiri untuk meng-host reporting tadi. Karena dengan menggunakan SaaS solution yang dimiliki oleh Microsoft ini, itu akan mempercepat customers atau Bapak atau Ibu untuk membuat reporting dan langsung share ke tim. Dan ini juga secure. Tadi saya bilang juga bisa dikoneksi yang live connection data. Juga memberikan fitur auto insight sehingga bisa menganalisa data yang ada di sana, mempermudah dalam pembuatan visualisasinya karena sudah ada dashboard yang pre-built seperti itu, dan report tadi bisa diupdate secara live juga. Oke. Selain itu, Power BI juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, terutama aplikasi-aplikasi yang sudah dimiliki oleh Microsoft. Jadi seperti Teams, seperti Excel, seperti SharePoint, seperti Power Apps, dan Cortana dan lain-lainnya. Especially untuk Teams, di Power BI ini bisa di-attach ke dalam view-nya Teams. Kalau Bapak Ibu familiar dengan Teams, nanti ada beberapa tab yang di atasnya itu tab-tab yang bisa diklik. Nah, sewaktu Power BI di embed ke Teams, maka user tadi hanya melakukan klik di Teams dan mereka akan melihat reporting yang ada di Power BI. Dari view-nya users, mereka hanya punya satu view, graphical view, untuk melakukan kolaborasi tadi melalui chatting, melalui voice segala macam, dan juga melihat reporting atau dashboarding dengan yang ada di Power BI. Oke, selanjutnya Power BI Premium. Power BI Premium ini diperuntukkan untuk customer-customers yang menginginkan untuk mengolah data yang lebih besar dan untuk melakukan publishing atau sharing ke Teams yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang Pro dan Basic, nanti yang Pro itu bisa membuat reporting sendiri sebagai author dan bisa melakukan publish. Sementara yang versi yang free yang Basic, mereka hanya bisa membuat reportingnya dan hanya bisa melakukan view kalau ada
tim yang mempunyai pro dan melakukan publish reporting tadi. Tapi mereka tidak bisa mempublish reporting. Oke, secara administration-nya, jadi secara kesimpulan bahwa Power BI ini adalah comprehensive solution dari Microsoft yang bisa melakukan modeling tadi terhadap data yang kita punya. Kita bisa juga melakukan analisa, kita bisa membuat reporting sendiri, dan bisa mendistribusikan atau mempublish reporting tadi ke tim-timnya kita. Dalam waktu mendeploy juga lebih mudah, dan dalam untuk manage juga jauh lebih mudah, karena sudah disediakan tools-tools yang terkait dengan bagaimana mengolah data. Untuk suatu perusahaan atau organisasi yang besar yang menginginkan global scale, karena Microsoft menyedia untuk yang software assurance yang sebagai SaaS services, menyediakan beberapa servers across the world untuk menghosting reporting yang kita punya. Dan dari sisi security, governance, dan compliance, Microsoft sangat fokus terhadap hal ini karena terkait dengan customer trust. Oke, untuk yang teorinya kita belum selesai. Untuk resources nanti bisa dilihat di link berikut ini. Untuk Power BI documentation, untuk guidance learning, untuk webinarnya segala macam ada di sini. Nah, sekarang waktunya untuk mencoba untuk login ke powerbi.com. Bisa menggunakan Power BI desktop yang free untuk free dalam membuat reportingnya. Oke, yang lama saya coba melakukan demo terhadap Power BI. Mbak Rima, saya mau lanjutkan demo atau menunggu pertanyaan dulu nih? Langsung lanjut Pak Anton. Nanti pertanyaannya di akhir. Oke, baik. Baik. Untuk demo sendiri saya sudah siapin tadi. Oke. Kelihatan ya? Masih kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Ini yang saya tekankan tadi, waktu saya mohon maaf kalau yang bisa di-mute. Oke, ini adalah contoh. Bapak, ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon sekali lagi mengingatkan, jadi tolong di mute ya Bapak Ibu, mikrofonnya pastikan tidak aktif dan tidak memotong pemaparan materi dari narasumber kita. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan boleh lewat chat room saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rima. Oke, ini adalah contoh-contoh reporting yang pernah saya buat waktu saya di posisi sebagai finance controller. Sebagai contoh di sini ada reporting yang berhubungan dengan revenue. Ini juga ada reporting yang berhubungan dengan budget marketing. Dan ini reporting yang berhubungan dengan pipeline atau opportunity yang Microsoft miliki. Mungkin untuk cerita bahwa data Microsoft itu sangat besar. Data hanya 1 tahun penjualan. Di situ ada data customer, ada data kapan transaksi tersebut terjadi, produknya apa aja, kuantitinya berapa, partnernya siapa, itu sangat besar. Dan untuk mengolah data selama 1 tahun, itu filenya sudah besar. Apalagi ada kebutuhan untuk melakukan analisa berdasarkan data histori. Biasanya waktu itu saya mengumpulkan data selama 10 tahun terakhir. Karena di Microsoft itu datanya ada di Corp di Amerika, dan kita nggak punya fleksibilitas untuk mengakses langsung data tersebut, maka yang saya lakukan adalah saya tarik data-data yang ada di sana, karena kita diberikan otoritas untuk menarik data yang ada di server Corp, dan saya simpan di file Excel. Waktu itu filenya adalah 100 mega lebih untuk satu reporting. Karena saya membuat reporting menggunakan Power Pivot untuk melakukan reporting dan analisa dan melakukan predicting terhadap data history yang ada. Apa yang terjadi?
saya sharing file tadi ke tim, ke kolega-kolega saya, dan juga ke level manajemen Microsoft. Ke salah satunya adalah kalau kita sebut posisi paling tinggi di Microsoft Indonesia adalah GM. Ke GM Microsoft Indonesia. Itu waktu saya sharing ke sana, bukannya mereka senang kita kirim filenya, mereka ngomel-ngomel ke kita. Karena ini file 100 mega. Kalau mereka buka dengan notebook, kalau bisa dibuka pun pasti lama. Dan butuh waktu. Dan tidak mungkin bisa dibuka di mobile device, di handphone kita, di handphone beliau. Nah, kita udah repot-repot bikin reporting, kita bisa udah melihat analisa yang ada di dalam data, tapi hasilnya belum memuaskan kolega-kolega kita. Nah, dengan adanya Power BI ini, data tadi yang 100 mega itu bisa dikompresi dengan Power BI tadi sehingga menjadi lebih di bawah 10 mega. Dan waktu mereka akses pun, mereka akses melalui web. Jadi akan sangat ringan untuk mereka bisa melihat reporting kondisi bisnis yang ada saat ini. Makanya inilah dulu kenapa saya membuat Power BI yang terkait dengan revenue. Jadi berapa sih achievement saat ini, berapa gap-nya terhadap budget, segmen mana aja yang sudah yang sudah achieve terhadap budget, mana yang masih gap. Jadi detail, nanti bisa drill down lebih dalam sampai ke level siapa atau account manager mana yang belum achieve, sampai sedalam itu. Dan bahkan sampai produk mana yang mereka belum achieve. Nah, prosesnya apa waktu saya membuat reporting tadi? Yang pertama adalah saya tadi mempersiapkan data-data yang ada. Jadi saya data preparation di sini, di tahap pertama, di orange ini. Setelah data-data saya rasa cukup, ini data masih dalam mentah, saya melakukan mendesain reporting tersebut di Power BI. Ini di kolom yang di gambar yang biru ini. Dan juga mempublish reporting tadi. Dan akhirnya ini reporting yang ada di cloud yang bisa saya publish ke tim Microsoft Indonesia saat itu. Oke, untuk keperluan demo ini, nanti Bapak-Bapak dan Ibu bisa melakukan instalasi Power BI. Ini ada linknya di sini. Power BI Desktop itu free di sini. Dan tinggal buka Power BI Desktop yang sudah diinstal di dalam notebook Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk kesempatan ini, saya coba melakukan demo dengan menggunakan 4 Excel files. Yang pertama adalah file name yang bernama 01 jumlah penduduk. Ini saya dapatkan dari internet data-datanya. Ini ada kolom-kolom ranking jumlah penduduk, ada kolom negara, ada kolom jumlah penduduk, ada kolom jumlah penduduk 2017. Ini juga ada namanya file luas wilayah. Kolomnya tadi rankingnya, ada negaranya mana, dan luas wilayahnya berapa. File ketiga ada GDP. Di rankingnya ada, negaranya ada, dan berapa GDP-nya. Dan yang file keempat, ini sebenarnya untuk melakukan koneksi antar file tadi. Karena di 3 file Excel ini ada 1 unique column, which is negara. Nah, negara ini coba saya mau kelompokkan nih. Negara ini, negara apa aja. Saya kelompokkan benuanya apa. Saya kelompokkan regionnya apa. Nah, kalau kita punya 3 file ini, kan kita taunya hanya satu tabelnya tuh. Nah, kita mau mengcombine informasi yang ada di 3 Excel file ini. Sorry. Oke, langkah pertama saya coba buka Power BI Desktop. Ini tampilannya Power BI Desktop. Selanjutnya kita coba masukkan data-data atau file Excel tadi yang kita punya dengan melakukan get data. Di sini bisa dilihat model datanya apa aja yang bisa
yang bisa dimasukkan dari Excel, ada TXT, ada XML, ada JSON, ada PDF, macam-macam data sini dan banyak di sini. Dan karena data kita sekarang menggunakan Excel, saya akan pilih yang Excel. Nah, di sini sebenarnya ada shortcut yang mana Excel di sini. Excel kita klik, lalu kita masukkan file Excel yang kita miliki tadi. Sebagai contoh saya masukkan yang file yang keempat yang others untuk dimensinya. Saya klik others, saya open. Maka file-file tadi yang ada di dalamnya ini akan baca nih others, kita ada nama tabelnya country, ini ada worksheet namanya country, dan saya pilih yang tabelnya. Ini isinya ada negara, ada benua, dan ada region. Setelah kita klik, kita pilih ke datanya. Sebenarnya kalau kita mau mengolah data lagi, kita bisa melakukan transform data. Transform data sehingga tadi file tabel yang ada di dalamnya bisa kita olah lagi. Sebagai contoh, seandainya kita mau delete atau kita mau transpose atau kita menentukan apa datanya segala macam, kita bisa lakukan di sini. Ini ada beberapa, ada transform, ada bisa add column di sini juga. Dia ada banyak pilihan. Itu untuk melakukan manipulasi data. Oke, saya coba back di sini. Kembali ke file yang tadi. Oke. Ini susah apply changes. Tunggu sebentar. Oke. Mudah-mudahan masih ingat bahwa kita tadi mengupload dokumen atau file Excel yang namanya country, yang di dalamnya ada 3 kolom. Benua, negara, dan region. Di sini ada informasi. Ini country, tabel country, kolom benua, kolom negara, kolom region. Kita bisa juga lihat di sini. Ini ada tadi tabelnya. Ini tabel country, dalamnya ada benua, negara, region. Tapi di sini tadi belum ada informasi apapun. Dia hanya informasi. Kalau kita cek sini, ini buat visualisasi. Kalau saya cek sama bikin tabel, isinya saya lihat ada benua, ada negara, dan ada region. Nah, ini tabel country yang saya punya. Jadi ada benua, ada negara, ada region. Kita udah langsung bisa membuat tabelnya. Nah, kita coba mau update lagi, untuk upload lagi yang namanya jumlah penduduk. Nah, masukkan jumlah penduduk ke sini. Kita pilih jumlah penduduk, tabelnya, ini kolom-kolomnya, ranking jumlah penduduk, negara, jumlah penduduk 2016, 2017. Kita klik di sini, kita load. Oke. Maka sebelah kanan kita akan terlihat ada 2 tabel, ada country dan ada jumlah penduduk. Yang di dalamnya tadi ini tabel-tabelnya. Oke, mari kita cek korelasi antar tabel tadi. Tuh, di sini langsung dikenal bahwa negara yang di sini ada hubungan dengan negara yang ada di sini. Otomatis terhubung. Kita coba masukkan satu lagi, data lagi yang namanya luas wilayah. Kalau luas wilayah tabel kita klik luas wilayah, ini kolom-kolomnya, kita load. Maka di sini ada tambahan satu tabel luas wilayah dan negara juga dikenal di sini. Jadi sudah secara otomatis dikenal. Cuman tadi kita melihatnya adalah negara di sini, country yang akan menjadi dimensi utama. Maka kita akan coba rubah, ini bisa delete. Korelasinya saya pindahin ke negara yang di sini. Tinggal drag and drop, tinggal klik negara yang di country, kita taruh di negara yang ada di luas wilayah. Sehingga ini 2 data ini sudah dikoneksikan dengan perantara data dimensi yang ada di sini. Oke, kita coba. Ini kan tadi benua, negara, dan region yang berasal dari tabel country. Kita mau lihat nih, berapa sih jumlah penduduknya di
di masing-masing negara ini. Kita tinggal klik data yang di sini. Ini jumlah penduduk tahun 2017. Saya klik, saya tahan, saya drop di sini. Muncul. Jadi negara apa, di benua apa, negara apa, region apa, jumlah penduduknya berapa. Terus saya mau tahu luas wilayahnya. Saya klik luas wilayah di sini. Saya drop di sini. Tuh, saya tahan, saya drop di sini. Muncul luas wilayah. Halo, oke. Jadi dengan memasukkan semua data tadi, kita tinggal sudah dapat mengcombine dua file tadi. Oke, kita mau tampilannya tabel nih, nggak bagus, kurang menarik. Kita coba tampilkan dalam bentuk tabel. Kita tinggal pilih ini tabel, tabel ini. Kita tinggal isi. Kita mau lihat per benua. Kita klik, kita taruh di aksis. Kita mau lihat jumlah penduduknya berapa, klik, kita pasti value-nya berapa. Terus, tinggal tampil. Ini benua Asia, Afrika, Eropa, segala macam. Ini jumlah negaranya. Kalau kita mau ganti, mau benua, saya mau negara. Ketika saya klik, saya taruh di bawahnya. Sehingga kalau orang mau sekarang saya melihat per benua, saya mau lihat per negara, klik bawah. Saya dapat negara. Jadi drill down. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin mendrill down lebih detail lagi, tinggal klik aja ke dalam lagi. Gitu. Atau seandainya kita mau melihat top 5 nih, top 5-nya siapa gitu kan? Kita tinggal bikin filter di sini. Filter negara, kita pilih yang top N, top 5. Ini top, kita isi 5. Top 5 terhadap apa? Terhadap jumlah negara. Kita klik sini, ini masukkan. Kita apply filter. Udah, tabelnya hanya terlihat yang 5 terbesar. Top 10. Top 10, apply filter yang 10 terbesar. Atau kita mau membuat dokumen ini, membuat tabelnya, nggak mau drag and drop, kita tidak top 5, tinggal klik di sini tadi yang jadi human natural, tuh jumlah penduduk by ranking, jumlah penduduk by negara. Langsung muncul tabel-tabelnya. Sorry, salah, by negara. Itu muncul, tinggal kita klik aja. Tab grafik. Itu prosesnya. Terus lalu kita mau coba membuat otorisasi terhadap users. Kita tinggal masukkan sini role-nya. Kita coba role-nya apa. Kita masukkan, kita create. Saya ini orang yang hanya bisa melihat Asia. Saya namakan sebagai Asia di sini. Atau user Asia. Itu bisa macam-macam, bisa departemen, bisa apa macam-macam, atau role segala macam. Kita masukkan dalamnya adalah filternya berarti negara. Negara value-nya tadi kan Asia. Jadi hanya orang yang jadi untuk user Asia ini mereka hanya bisa melihat data-data yang ada hubungan dengan Asia ini. Kita create. Kita buat lagi user Afrika. Kita base-nya adalah di sini add filter, negaranya, bukan negara, ini benua. Lihat dulu, country, add filter, benua Afrika. Oke, kita save, kita cek lagi. Tadi ini Asia, ini harusnya benua, bukan negara. Kita coba dulu, nih Asia, benua, ini Asia. Oke, kita save. Oke,
Sekarang saya karena sebagai admin, saya bisa melihat data-data semuanya. Di sini datanya adalah benua, saya masukkan sebagai benua, dia bisa lebih kelihatan. Yang top 5-nya saya hilangkan, jadi biar kelihatan semua benua. Oke. Ini ada benuanya. Nah, coba saya lihat view S nih. Role-nya sebagai saya hanya bisa, saya assign diri saya di user Asia. Klik. Ini perhatiannya Asia, South Africa, North America, Afrika, dan Eropa. Saya klik hanya Asia, dia hanya bisa muncul data Asia. Jadi saya tidak bisa melihat data yang lainnya selain Asia. Oke, kalau saya balik lagi, seandainya keluar dari role tadi, karena saya sebagai adminnya, saya jadi bisa lihat semuanya lagi. Oke, atau kita bisa buat rumus. Lihat sini, kalau penduduk sama wilayah, berarti mungkin rumusnya ada hubungan dengan kita new measure. Kita coba bikin rumus, berarti kepadatan penduduk. Berarti. Kepadatan penduduk sama dengan rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Sum luas wilayah. Oke. Enter. Nih, rumus kita udah jadi di sini. Ada namanya satu field yang menghitung kepadatan penduduk. Kalau saya mau taruh sebagai informasi tadi untuk menggantikan jumlah penduduk, kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini sekarang informasinya adalah informasi kepadatan penduduk. Jadi jumlah orang per kilometer atau per meter kalau di sini atau kilometer. Gitu. Oke, setelah selesai semuanya reporting tadi, kita bisa melakukan publish untuk dimasukkan ke dalam Power BI Services. Kita klik publish, muncul ini, kita save. Kita tunggu sebentar sampai ini akan dipakai. Saya pilih bahwa saya punya workspace di sana di Power BI Services. Saya select OK. Di dalam proses publishing ke web. Oke, sudah jadi nih. Jadi reporting saya sudah saya publish ke web. Ini kan tinggal open reporting tadi di sini. Tadi saya klik, akan berlari ke Power BI Services. Tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu itu, mungkin saya coba show untuk yang sudah saya coba lebih lebih kompleks di sini. Saya bikin seandainya Asia, saya klik Asia, bahkan bisa dikorelasikan dengan peta nih. Saya klik Asia, dia hanya muncul Asia. Ini berapa negara, apa negaranya, regionnya, yang di regionnya punya region apa aja, terus top 5-nya siapa aja. Saya muncul Afrika, ada Afrika, regionnya apa aja, negaranya mana aja. Oh, ini karena tadi top 5 di Asia, di ini nggak masuk. Karena ini pilihan top 5 Asia. Eropa, itu juga. Ini hanya muncul yang Eropa nih. Jadi untuk visualisasi juga lebih enak melihatnya. Atau kota, atau bahkan satu kecamatan atau kelurahan. Kalau memang kita punya koordinatnya, kita bisa dapatkan. Kalau ini kan saya tadi nggak masukkan koordinat. Saya hanya masukkan nama benua dan dia baca secara otomatis. Yang Asia dia kan baca Asia sendiri, depan baca Eropa sendiri. Oke, dan ini yang saya combine data-datanya dengan beserta rumus-rumusnya. Jadi ada benuanya, tadi saya tambahin pendataan penduduk, ada GDP per penduduk, itu terserah data apa aja yang mau diolah. Seperti itu. Dan setelah dipublish, hasilnya adalah seperti ini publish. Ini yang akan dilihat oleh rekan kerja kita atau kolega kita.
Jadi bisa tinggal klik-klik aja di sini. Seperti itu. Mungkin udah 40 menit, Mbak Rima. Kalau mau dibuka session tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Anton. Di lini chat sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi ada beberapa yang memang bertanya khusus apa yang sedang dipaparkan oleh Pak Anton. Di sini saya lihat ada Ibu Cindy. Di sini Cindy Yusi Serpong. Ibu boleh dinyalakan saja mikrofonnya dan silakan bertanya langsung kepada Pak Anton. Saya berikan kesempatan. Ya, siang Pak. Selamat siang Ibu. Saya mau nanya, tadi kan waktu tampilan report di bagian slicer negaranya, itu ada option negaranya blank gitu. Padahal kan tidak ada list negara blank ya. Oke, baik. Yang ini Bu ya. Iya, saya mau nanya. Ya. Good catch Ibu, bagus. Jeli jadinya. Jadi kalau data kita nggak matching tiga-tiganya, jadi mungkin ada satu data yang nggak dikenal. Adanya di dalam benua tadi, list tabel kita yang di others, itu tidak mencakup semua data yang ada di 3 Excel file kita. Nggak dikenal, makanya muncul blank. Makanya harus dibersihkan lagi datanya. Nah, saya kemarin tidak melakukan pembersihan data lagi. Ini karena masalah datanya, Ibu. Berarti bukan karena masalah di relationship cardinality-nya ya, Pak? Bukan. Tapi data saya yang belum bersih. Oh, oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Cindy. Pak Anton, pertanyaan selanjutnya ini dari chatroom. Saya ambil pertanyaan dari Bapak Hisham. Jadi pertanyaannya adalah, apa keunggulan Power BI ini daripada Microsoft Excel? Apakah bisa juga dengan menggunakan Power BI ini, Pak, dilakukan analisis penelitian seperti uji validitas, korelasi, seperti itu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup rumit. Apa kelebihan Power BI dan Excel? Karena sebenarnya Power BI itu peruntukannya agak berbeda dengan Excel. Excel itu lebih ke arah ke create datanya, create data tersebut dalam Excel, lalu mengolah seandainya yang diperlukan grafik, memang ada fitur yang ada di Excel. Cuman pertama, seperti cerita tadi, waktu saya di finance, yang pertama waktu mau sharing file Excel-nya itu tadi kan lebih besar. Size file yang lebih besar, dan untuk dibuka di level-level tertentu, mereka nggak happy. Karena terlalu besar, memang lebih lama. Yang kedua, file Excel sendiri tidak bisa di-share yang hanya reportingnya melalui cloud. Sehingga yang di-share hanya view-nya aja. Itu nggak bisa. Jadi ini sebenarnya adalah on top of Excel. Jadi Excel sebagai sumber datanya, salah satu sumber datanya. Nanti untuk men-sharing dan untuk menampilkan itu lebih ke arah ke Power BI-nya. Sehingga lebih mudah diakses oleh semua orang dan lebih comfort, lebih nyaman mereka mengaksesnya. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Pak Anton, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Stefanus Eko. Mau bertanya, untuk data source, apakah Power BI bisa mengambil data dari Google Analytics, AdWords, Facebook Ads, Instagram Insight untuk dilakukan analisa dan visualisasi? Ya, terima kasih Pak Stefanus atas pertanyaannya. Saya belum melihat secara detail, tapi saya pernah melakukan analisa yang datanya berasal dari Facebook. Seandainya saya berapa kali sih login di Facebook, berapa teman saya di situ. Jadi poinnya adalah data Facebook bisa diakses dengan menggunakan Power BI. Google Analytics saya belum pernah coba, tapi nanti bisa di-refer ke filenya aja, ke Power BI-nya. Di situ ada pilihan tadi waktu saya klik yang get data, itu ada banyak pilihan nih, bisa dicari di sini. Betul. Oke, mungkin itu bisa membantu menjawab pertanyaannya. Baik, Pak Anton, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Argadana.
Power BI ini untuk memvisualisasikan data ya Pak. Jadi untuk data science, untuk mencari datanya kita masih menggunakan web scraping atau data mining baru divisualisasikan dengan Power BI. Apakah begitu? Silakan Pak Anton. Saya juga pernah coba menggunakan data yang berasal dari web langsung. Jadi saya tembak langsung ke webnya untuk melakukan data dan saya cleansing di Power BI. Itu memungkinkan. Cuman kalau saran saya, karena data di web itu kan nggak standar dan kadang-kadang bisa berubah gitu kan, berubah dalam artian formatnya. Kalau informasinya bisa berubah dari formatnya, atau mungkin linknya berubah segala macam. Nah itu mungkin akan menyulitkan kita kalau kita mau melakukan revisi. Gitu. Ini kebetulan tadi saya dapatkan Excel file itu bukan Excel file, data melalui website. Saya copy, saya taruh di Excel sehingga memudahkan saya buat melakukan cleansing. Ini kalau seandainya langsung ke sana jauh lebih berantakan datanya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, memungkinkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk yang akan bertanya langsung. Boleh langsung raise hand? Oke, di sini ada Bapak Ngahadi. Silakan Pak Ngahadi. Ya, monggo Pak. Iya, Bapak Ngahadi. Silakan. Sepertinya belum ada respon. Kalau begitu saya persilakan selanjutnya Ibu Jedika Ciangga. Ini Ibu atau Bapak ya? Ibu atau Bapak Jedika, silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak. Oke. Kebetulan saya juga pekerjaan saya berhubungan dengan data. Nah, kebetulan saya menggunakan aplikasi Tableau. Apakah Bapak familiar dengan aplikasi Tableau? Saya tahu Pak, dan sedikit mengerti okay. Tableau. Nah, saya mau tanya perbedaan fitur yang signifikan antara Tableau dan Power BI itu apa? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, ini mau bertanya Pak. Mungkin di-mute. Mbak Dima tolong di-mute. Halo, iya. Mohon maaf Bapak Ibu, terpaksa saya hard mute dulu semua mikrofonnya. Pak Anton boleh diaktifkan kembali dan juga Bapak Jedika, silakan. Ya, halo Pak Jedika, masih dengar saya? Ya, saya ulang pertanyaan saya lagi. Jadi saya pengen tahu perbedaan signifikan antara aplikasi Tableau dan Power BI. Karena dari tadi yang saya melihat Bapak demo Power BI kurang lebih fiturnya semua hampir sama. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jedika. Ini saudaranya ini Judika bukan Pak penyanyi itu Pak? Ya banyak yang mengira seperti begitu. Gitu ya. Jadi saya salah satunya Pak. 1.000 orang Pak yang ngomong begitu Pak ya. Iya betul. Jadi kalau saya lihat perbandingan antara Tableau sama Power BI, ini konsepnya agak berbeda. Kalau Power BI itu lebih karena self-service. Jadi user yang akan membuat reporting sendiri karena tadi yang saya bilang lebih mudah untuk create. Dan mereka lebih familiar dengan paling nggak dengan Excel yang mereka bisa buat grafik segala macam. Itu mempermudah buat mereka. Sementara kalau saya tangkap dari angle-nya Tableau, mereka lebih IT driven. Jadi IT itu memprovide datanya, IT itu membuat reportingnya yang nanti diberikan kepada users. Sementara konsep dari Power BI itu adalah karena user yang lebih mengerti bisnis, user yang lebih mengerti data apa yang diinginkan, yang akan diolah, user juga tahu tampilan kayak gimana yang mempermudah mereka untuk mengerti bisnis, tapi mereka tetap bentuk bantuan IT untuk mempersiapkan data-data yang lebih clean, atau tadi mengkolek data yang ada di field. Itu yang saya lihat.
Selain dari konsep dari konsep pricingnya juga agak berbeda. Tapi kalau functionality, fitur segala macam, terus terang saya nggak pernah meng-compare apple to apple, Pak. Jadi tadi bilang more or less ya mungkin sama. Tapi konsep dari tadi self service BI itu yang berbeda. Gitu, Pak Judika. Oke Pak, terima kasih. Tapi saya melihat ada satu keunggulan di mana saya melihat Power BI bisa kolaborasi menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Oh betul, ya. Oh, di Tableau malah nggak, Pak ya? Setahu saya Tableau saya nggak pernah nemu. Cuma ada bahasa pemrograman sendirinya dari Tableau itu sendiri. Nggak ada bisa dikombinasi dengan Python. Oke, terima kasih atas informasinya, Pak. Jadi memperkuat Power BI ini berarti, Pak ya? Iya. Karena Makasih, Pak. anggapannya biasa kan kalau orang yang berhubungan dengan data pasti mainannya Python. Nah, kebetulan kalau ada sesuatu codingan baru mau di-input ke dalam Tableau, kita harus ubah codingannya ikut ke bahasa pemrogramannya Tableau. Nah, di situ yang repot biasanya. Ya. Selain Kalau itu, kita ada memang R, script sama Python, Pak, betul. Nggak ada. Kita ada R sama Python, betul. Oke. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jadika. Pak Anton, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bino Kristianto. Ya. Apakah bedanya Power BI dengan SQL Reporting Service? Oke, terima kasih Pak Bimo tadi ya. Terima kasih Pak Bel pertanyaannya. Tadi kalau Bapak ingat di slide-slide awal di awal bahwa ada beberapa komponen di Power BI. Nah, kalau Power BI yang cloud itu tadi Power BI yang service itu ada di cloud, sementara Power BI yang tadi yang di on premise dan di dalamnya SQL Server. Jadi diperuntukkan untuk customer yang tidak ingin men-sharing atau menyimpan datanya di cloud, lebih ke arah sana. Baik, mungkin terima kasih. Ya. Ya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Ibu M. Sutanti. Pertanyaannya adalah, apa fungsi dan pengaruh kardinalitas pada report Power BI? Boleh dielaborate lebih lanjut nggak mengenai kardinalitas itu? Mungkin saya nggak familiar dengan istilahnya. Ya, mungkin ada Ibu Sutanti, M. Sutanti dari Binus Edu di sini. Silakan boleh diaktifkan mikrofonnya, Ibu. Ya, ada, saya ada. Ya, halo. Ya, Ibu, kedengaran Ibu. Silakan, Ibu. Ya. Pak, saya mau tanya. Jadi kalau di Power BI itu saya pernah coba ketika kita melakukan relasi antar table, itu kan kita ada relasi yang kardinalitas one to one, one to many, many to one, seperti itu. Nah, tahu saya Power BI itu ketika kita melakukan relasi, dia otomatis akan menganalisa data yang ada di masing-masing table. Dia biasa ada defaultnya, ketika data master dia akan jadi one, ketika data transaksinya dia akan jadi many, jadi one to many. Nah, apabila kita ganti, karena kalau saya lihat di Power BI itu memungkinkan kita untuk mengganti kardinalitas itu. Misalkan yang harus defaultnya one to many, bisa diganti jadi many to many atau one to one. Nah, apakah pengaruhnya itu bisa mengubah report atau dalam hal filter atau dalam hal lainnya ketika kita mengubah default itu sendiri, misalkan dari one to one kita ganti jadi one to many, apakah nanti ada pengaruhnya kepada report atau dashboard yang kita buat? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Wah, ini advance pertanyaannya nih, lebih kompleks juga. Oke, untuk yang Power BI ini konsepnya adalah mereka kan membaca data yang unik. Jadi ada satu data yang unik yang dikorelasikan dengan data transaksi, berarti kan bisa multiple tuh. Ada lebih dari satu data. Itu konsepnya seperti itu. Jadi kalaupun dibalik itu nggak akan pengaruh, Bu. Karena di Power BI sendiri akan membaca apakah data ini bisa dikorelasikan. Kalau tidak, dia akan error. Kalaupun merubah, Ibu tinggal tadi seperti yang lakukan, klik di delete korelasi yang lama, nanti tinggal di koneksikan kembali, di klik and drop aja.
Oh, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kardinalitas yang kita ubah-ubah baik dari many to many atau many to one, otomatis si Power BI ini akan menyesuaikan sendiri ya? Ya, betul. Oh, oke, saya mengerti. Oke, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, Pak Anton. Ya. Seperti pertanyaan dari Ibu siapa tadi itu ya? Saya sampai lupa. Ibu Susanti, itu adalah pertanyaan terakhir dalam sesi webinar kita hari ini ya Pak. Karena sudah pukul 16.30 juga nih Bapak Ibu, sudah waktunya webinar ini kita akhiri juga. Terima kasih banyak Pak Anton sudah mau berbagi dengan kita semua di sore hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan lebih tercerahkan ya, menambah wawasan baru kita tentang Power BI. Tadi di chatroom saya lihat banyak sekali yang bertanya mengenai apakah Power BI ini free untuk pengguna Office 365 ataukah berbayar atau bagaimana. Nah, sudah saya tuliskan Bapak Ibu di kolom chatroom. Jadi kalau institusi Bapak dan Ibu, institusi pendidikan ya, itu sudah menggunakan Office 365 yang SKU A5 atau M365 yang SKU A5 itu sudah bisa menggunakan Power BI untuk para usernya gitu. Tapi kalau masih belum A5 itu masih belum bisa Bapak Ibu. Jadi harus berbayar lagi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba Power BI yang free, itu saya juga sudah share linknya, Bapak Ibu ada di kolom chatroom juga, boleh dicoba-coba kalau mau mencoba-coba belajar tentang Power BI, silakan Bapak Ibu. Pak Anton, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Rima. Terima kasih Bapak Ibu sudah join. Selamat sore. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak saya atau bisa kontak Mbak Rima untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Anton. Sebelum kita berpisah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit informasi untuk webinar series kita besok hari. Oke, bisa kita simak sebentar Bapak dan Ibu. Jangan di-lift dulu ya, karena ini juga webinar besok topiknya sangat menarik. Ya, sudah muncul. Pak Anton boleh stop sharing dulu, Pak? Sudah muncul tuh? Saya nggak udah sharing lagi. Ya, terima kasih Pak Anton. Yeah. Jadi Bapak Ibu, untuk esok hari kita masih di jam yang sama ya, 15.30 sampai 16.30 WIB. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dengan topik menghadirkan laboratorium Maya dengan Azure Lab Service sebagai sarana pembelajaran dan praktikum yang mutakhir. Narasumber kita yang akan hadir esok hari adalah Bapak Fuadi Rosma Hidayat, IT konsultan dari Fioren Informatika Teknologi. Jadi nanti kita akan belajar nih Bapak Ibu, pentingnya laboratorium Maya bagi institusi pendidikan, membuat dan mengelola laboratorium Maya untuk sebuah kelas, dan menggunakan mesin virtual untuk belajar, bereksperimen, dan bereksplorasi. Silakan dibagikan ya Bapak Ibu, webinar kita ini ke rekan-rekan yang lain supaya bisa ikut juga dalam webinar esok hari. Baik, Bapak dan Ibu semua, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Pak Anton, mudah-mudahan sehat selalu dalam setiap pekerjaannya menjadi berkah dimanapun berada. Dan amin. Bapak Ibu, amin. Dan Bapak Ibu semua juga di rumah tetap semangat mengajar dari rumah. Stay happy, stay healthy, and stay at home.